Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Dia akan mendapatkan umur yang panjang atau keberkahan daripada umur itu. Nih lihat hari ini, Jaka yang tadi mulai pagi habis sembahyang subuh, goreng ya, nah, goreng, bapak benar sembahyang subuh goreng. Ulun belajar dulu waktu lagi sekolah SD di Batu Mandi, ujar guru ulun, bila nangkaya itu maka iblis itu akan menggunakan 3 macam minyak, sirapan, kawat. Ada kalian sudah belajar? Minyak, sirapan, kawat. Hari ini kawat mungkin iblisnya kayak sama 3 macam. Apa itu minyak? Maka orang yang sudah mulai kulir melakukan ibadah, apa aja ibadahnya? Sembahyang, mengaji, basalawat, ke majelis taklim, membantu orang lain. Intinya itu minyak supaya kulir. Bila kita kulir berbuat kebaikan, mulai sudah itu minyak iblis masuk. Ini kan hanya minyak pelet yang ada, iblis pun minyak peletnya ada. Ya, dulu belajar masih, mudah-mudahan beliau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah meninggal lawas. Dulu mengaji ulun waktu di SD, kemudian ulun belajar mengaji di samping SMP Batu Mandi. Dahulu sidin menjadi pamulu. Dulu ulun mengaji. Habis mengaji itu sidin memadahkan, ingatlah ya sidin, minyak sirapan kawat. Setiap habis mengaji Al-Quran, dan itu terus dipisahkan. Ujar kami pemadaan kakanakan ini, dulu kakanakan, itu sudah 2 nilai pemadaan kakanakan. Nah, beban sudah, anak-anak beban. Jadi kalau dia melihat ulun, kenapa jadi pertama itu setiap kali penampilannya berkopiah, alim kasih kada, guru kasih kada juga. Tapi ulun sudah meninggalkan dunia hitam. Dunia hitam kenapa? Nah, hanya sedikit ulun kayakan. Yalah, kalau mau yang ini lah, trennya beste-beste yang ada nih. Jadi bro, hari ini bro lah, banyak orang namanya rambutnya supaya kelihatan lebih putih dan lain sebagainya. Ulun ke dosa samiran. Nah, ujar mantan pacar ulun. Ujar mantan pacar ulun yang di rumah itu, waktu ulun mau mulai bismillah, mulai hari ini insya Allah ulun hendak memakai kopiah. Itu masih ulun tugas tadi di humas dan protokol. Berapa tahun yang silam? Mungkin 4-5 tahun yang silam. Di rumah protes. Nah, bagi orang yang jarang memakai kopiah. Ulun kenapa gerang yang ada baik kan pakai kopiah? Ada kami yang aja. Ada kelihatan kayak orang tua benar. Woi. Ujian Tuhan. Bila ada memakai kopiah, baginya kelihatan Tuhan. Nah, itu kan maksudnya kayak bagaimana dia mau disuruh orang membaca Quran, kayak bagaimana mau disuruh orang membaca doa, kayak mau diminta orang kayaknya sedikit berpandir, baca ramal sebagainya. Julun no problem. Lah, kenapa? Karena semua itu insya Allah
akan bisa kita lakukan bila kita bujur-bujur. Satu, ada niat untuk berbaik. Kemudian yang kedua adalah istiqamah untuk berbaik. Nah, semacam dulu minyak siraman kawat tidak bisa. Bila orang sudah mulai kulir hanya membaca Al-Quran ini ujar dulu. Ayo kita sama-sama baca Al-Quran. Nah, buka surah apa? Alif Lam Mim kan? Al-Baqarah. Iya tuh. Buka surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minyaknya sudah. Nah, karena ulun kadang-kadang kayak apa supaya kita kawan tetap terus. Ya, minyak sudah mulai. Ibadah pulang berduduk hanya Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Ayat dua ayat sudah murid lapang singkal Allah kayak cacing pagar. Ya, siapa yang merancang kayak itu berarti ciri-cirinya sudah karena minyak sirap minyaknya iblis. Ingat akan ingat sampai ke rumah mak bah minyak serapang awal harga seperti minyak. Nah, minyaknya iblis ini luar biasa manjurnya. Dan itu digunakan dia bukan hanya sekedar orang yang sudah duduk seperti ini. Sebelum dia kalau berangkat dari rumah saja minyaknya udah main. Minyaknya udah main. Kulit melihat TV. Berita hari ini pada tanggal 11 April 2022 terjadi kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu luar biasa. Hadang olah ya Pak. Asalnya kayak gini begitu dunia entertain belum yang sekalinya ambil bantal. Nah, ya, apa itu? Minyak. Ya, minyak. Semua hal-hal yang kulir-kulir itu dikatakan minyak iblis. Ada hanya kulir-kulir begitu. Nah, ketika kita sudah bisa melewati itu, iblis kadang bakalan tinggal diam. Syaitan tidak bakalan tinggal diam. Besti-besti pasti akan serangan berikutnya. Apa gerak besti artinya? Orang tidak. Ayo. Nah, bagaimana? Apanya? Kayak best friend gitu kan? Maaf. Orang awal. Kenapa? Karena ulun pemirsanya di rumah pun besti-besti. Kenapa? Anak ulun yang pertama hanya tuntung dari Universitas Brawijaya. Anak ulun yang kedua masih mahasiswi. Anak ulun yang ketiga masih santri. Jadi besti-besti berarti. Oh, kita. Besti-besti kita lagi. Bagaimana? Jualan dari rumah teman itu besti lagi itu. Oh, ibaratnya. Yang kedua, kalau kita sudah mau mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah dan sebagainya, maka yang dilancarkan oleh iblis itu siraman. Ia mata pindah padi, burit pindah sakit, pinggang pindah singkalan, tangan nang asani nyaman pindah ngalu banget, kainam pulang guru lah pindah kayak apa. Nah, karena siraman jadi sakitan awak kita ketika melaksanakan ibadah. Tapi di sini nggak ada dua. Kira-kira di sini Pak, kurang
malam 11.12 boleh, tapi kita tahu sudah. Ini kalau kita kada tahu, bahkan mungkin dikira biasa saja. Yang berikutnya adalah kawat. Apa itu kawat? Ditariknya lawan kawat supaya kita berhenti atau berbalik dari kebaikan. Rancanglah biar lewat orang yang hendak berbintangan atau katakanlah misalnya tadi kan ada wakal, yalah. Nah jawab sudah. Nah jawab pulang. Hanya carutan duitnya ada sudah. Tapi bedanya kawat. Hati-hati. Belum lagi nih rancang benar. Loh. Begitu mengambil harus sudah lewat sudah dari apa namanya dari minyak kawat sudah mata pindah itu sekalinya hanya melihat mana pulang karena oh si Ano jangan apa kita hari ini rame benar kalau kayaknya jangan pulang kamarian kita berjalan sama segalanya oh hari jadi kawat bahaya. Kenapa? Karena kawatnya iblis dan syaitan itu akan menarik kita sekuat-kuatnya supaya kita akan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila nang sudah pindah bagus nih di pakaian koko dan sebagainya hendak menjelis taklim sekalinya bro kita di sini dulu aja mendengar jadi sana lo apa kita sama aja di luar kita sama aja kawan itu yang ketiga itu ya kawan hati-hati sampai sudah kamu jelis taklim sampai sudah kamu masjid hari Jumat sekalinya duduk di pinjung-pinjung manakah dudukan khatib makaan membacakannya lah ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa izza'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun sampai yang itu nah contoh sudah ya kita sebenarnya padahal ketika khatib itu naik ke atas mimbar dan menyampaikan risalahnya menyampaikan khutbahnya menduduki 2 rakaat apa kabar yang di 2 rakaat dapatkan yang 2 rakaat iya jangan lagi duduk di luar rakaat itu lagi datang itu sebelum khatib naik ke atas mimbar jangan orang sudah Allah Akbar Allah Akbar asyhadu an la ilaha illallah bukan hanya belum tahu siapa kira jatuh imamnya pada brand dan sirin itu dia membaca Al-Fatihah pasti sampai itu panjang gampang kira santai kira tahu lah dengan sampai setelah ada sebuah cerita di salah sebuah cerita ini nyata sudah kadang-kadang bujur lah namanya kisah harus klarifikasi dulu nih ada sebuah kampung yang ada pernah melaksanakan ibadah sholat Jumat hendak 2 tapi tak kumpulan di situ ada nang sugih ada juga yang bisa jadi tukang dan sebagainya kumpulakan berataan buat panitia pembangunan masjid maka dibuatlah sebuah panitia ketuanya adalah ini hanya ngaran samaran lah ketuanya Dawang sapalinya sekretarisnya Musa bendaharanya Ibrahim tapi Dawangnya orangnya duit malah orang berdiri jadi ketua dalam sering yalah bilang ada jadi ketua jadi bendahara yalah hari ini jadi ketua Dawang nah pendek cerita mau dipandang kau panjangan kalau belikan kalau di sini tuntunglah masjid itu maka dilakukan sembahyang Jumat perdana dikiaulah Ustaz Ahmad Yanto
dipadahkan Ahmadiyah tuh datangan orang sembahyang Jumat. Habis khutbah sembahyang. Baca Fatihah. Membaca Fatihah karena kebiasaan Pak Ahmadiyah tuh membaca Sabihis, baca Sabihis. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbika a'ladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddama fahada walladzi akhrajal mar'ata. Sampai di akhir suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, yang jawab dengar kok. Maka persis di belakang imam yang disangkat ini Ibrahim lawan Musa. Keterangan dah. Rakaat kedua sahabat sudah jawab nih. Dilihat imbah salam dan sebagainya, berdiri jawab minggu kaina bila hanya Ibrahim lawan Musa yang disambat, aku kada hancur masih kecil. Boleh sirin boleh orang turun. Ayo ketika nih ujar Ustaz Ahmadiyah tuh dasar dari itu ayatnya. Membela sekalian. Ustaz Ahmadiyah dasar itu ada mau menanam hijau apa dia? Ayo Bang dicari kayak Bang minggu kayaknya sekira ada juga tuh terumpat jawab. Datang akan laporan kayaknya siapa ngarepnya? Rian kan? Hah? Siapa? Hah? Rian? Datang akan Ustaz Rian. Siapa kan mendatang di dewa Ustaz Rian? Nah, berarti lain yang sama orang Pak. Cuman gada dibawa. Ada tahu yang lagi jadi dewa Pak sekali bila ada masuk ngaranku hancur masih gede apa yang paling banyak? Nah, enggak tiga. Wah, jadi apa ini? Begitu membaca juga sampai pulang dibaca jawabnya sudah di hati. Wah, ini sama banyak ini kan. Ibrahim Musa aja dan sahabat nenek. Cuma ngaran muridnya Ahmadiyah kok. Yalah tak akalan sedikit. Sedikit aja pak akalnya. Suhufi Ibrahim wa Musa dawam dua. Allahu Akbar. Habis dan sembahyang itu jadi jawab berdiri pulang. Hari ini semuanya ke rumah keberatan. Ke rumah keberatan. Ulun hendak menjemput pian sabarataan karena pian hari ini luar biasa melaksanakan sembahyang Jumat. Imam batatai ulun kan di rumah. Belain imamnya. Bapak dari rumah di rumah batal berataan. Ini kisah. Tapi yang ulun pada akan Ustaz dua orang tadi tidak mungkin kisah. Insya Allah dia akan jadi Ustaz. Amin. Tajakan rupiah ya deh. Ya boleh. Maka kopiahnya ada pula ke ACDC. Ini jauh kita kan? Ada jendelanya. Baik. Amin. Mudah-mudahan. Ya. Minyak siraman kawat. Tadi Pak Ahmadiyah itu memadahkan di awal. Ini penggunaan. Belum lagi isinya. Udah sampai jam berapa kan? Ustaz? Sampai belum sampai kan? Memang betul tahun 2017 kemarin bukan dinas pendidikan yang minta, ulun yang minta. Ulun masih jadi kepala bagian humas protokol. Bulan Ramadan ulun kontak waktu itu adalah para PO
Rabio, bulan Ramadan nih SMP lawan SLTA, ada pasantren Ramadan kan? Ada Pak. Kenapa kan? Ulun minta jadwalkan ulun setiap hari, mulai dari Halong sampai ke Lampehong, Batu Mandi sampai ke Paringin, semua SMP dan SLTA ulun akan datang. Waktunya hanya sebentar, barang itu 15 menit ulun akan datang ke sana. Jangan khawatir di jalan para pilihan. Sudah mengucap kayak apa Pak? Biasanya bila kayak apa itu menyangkut lawan ini. Jangan dapat cuan kan? Ini disediain bila kayak apa Pak? Nah, ujar ulun jangan khawatir. Pian siapkan siswanya, siapkan jadwalnya. Cuma ulun minta jarak antar sekolah sini ke sekolah ini harus ada jeda sekian menit supaya driver ulun di belakang. Karena driver yang gila ini sekira kawat mendatangi. Kalau di rumah gila tidak ngantuk-ngantuk ulun jajaknya. Jadi kalau kata warga ada lajunya. Atau kadang-kadang biar baik guring aja spasial disuruhnya guring sekali bangun sampai. Nah, jadi sehari itu kalau tidak salah tidak kurang dari 4 sampai 5 sekolahan yang datangi jadwal. Kenapa ini kita lakukan? Nah, yang pertama tadi adalah kita bersilaturahim, itu manfaatnya kita panjang umur. Lalu Pak Ahmad itu kalau mengisahkan dia dulu Pak waktu pian buat protokol ada sudah seperti ini. Cakainya ulun berdiam aja Pak, maka manakibnya kurang. Sama hari ini, seandainya ulun berdiam aja dulu di kantor, Pak duduk. Kada bertamuan ya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, apabila kita bersilaturahim maka Allah akan memberikan rezeki yang banyak. Apabila rezeki itu secara nominal, secara hitungan memang tidak banyak, tapi Allah akan memberikan berkah dari rezeki itu. Apa jarang itu berkah? Merasa cukup ini di hati coba ini. Karena mau ditongkai. Si A memiliki rezeki mungkin hari ini 10.000. Si B memiliki rezeki 50.000, banyak mana? Banyak si belen. Ada ulun banyak pian karena duitnya ada. Ada tapi kisah di sebelumnya. Alah, baik. Secara nominal, secara hitungan manusia tentu banyak yang 50.000. Tapi yang 50.000 ini malah jangannya kawanin yang 100.000 pulang. Jangan kawalnya hari ini tanggal 200.000. Ada yang 10.000 ini. Alhamdulillah aku gak isi rezeki hari 10.000. Kawa menukar pembukaan, menukar uang, menukar gangan, menukar wadai. Bila kada jadi wadai, duduk. Pak duduk sedikit kan huruf hanya, huruf hahanas. Nah, bagaimana makan huruf hahanas? Karena bila gubernurnya panas, makanya. Jadi, kenapa jangan makan huruf hahanas? Oleh. Jadi kawan memberi itu, kawan merasakan itu, dimakan seakan-akan luar biasa, pulang itu bersyukur terhadap hal itu, itulah berkah. Nah 50.000 tadi masih aja menggadang, wah jangan 100.000 nih kan bingkang kantang seperti ini. Ya lah, jangan nyatakan 200.000 nih ini, kalau apalagi sudah sati kape. Ini baru memakan lagi, sudah otaknya kadang berkah. Ayo lah katakan, mana apa kayaknya dapat berkah? Lawan banyak tadi, tapi tidak berkah. Apa yang berkah? Amal ulun banyak itu berkah. Sama kan? Nah, benar sama kita best friend benar.
ini bukan hanya dahulu sama ketika ulun duduk di SMP. SMP mana kan mulai sebenarnya tahu? Hah? SMP mana? SMP? Wah, tadi nggak coklatnya hari ini nah. Biar. Baik, ya. Ulun SMP Batu Mandi sama kayak Pian juga. Cuman lebih halus pada Pian. Nah, kita mengalami. Kenapa? Karena memang sudah kenal Tuhan aja kayak gini kan lebih halus juga. Tapi ujar ulun biar halus suara barang nyaring. Di mana nyarinya? Yang pertama, ulun kadang hendak sombong Pak lah. Tapi emang sedikit boleh nyoleng. Nah, mulai SD sampai SMP dulu kisah urusan yang lain. Nah, boleh biar cek seluruh rapor-rapor ulun. Kalau anak ulun itu melihat model kayak apa ya lah kalau bersahabat. Kenapa kira? Mana yang kamu baca rapornya? Nah, wah kayak apa ini? Bahkan menurut dia. Karena yang tertulis hanya setiap semester itu 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Prestasi akademiknya kayak apa? Kalau menuruti ujar mulut jangan dituruti. Yang penting dia lebih hebat daripada Abah, lebih pintar daripada Abah. Angka itu dahulu mungkin Abah dapat betul juara 1, juara 1, juara 2, juara 3, juara 1, juara 2, juara 3. Betul seperti itu karena saingan Abah mungkin seperti itu saja. Tapi kalau hari ini sekolah lawan biar sabarataan bersaing ulun kalah. Katanya banyak ulun kan tahu. Ya. Jadi kenapa maka seperti ini? Satu jalan karena banyak mandai di tabung nasi. Ayo yang ada banyak mandai soal tabung nasi. Apabila ulun kada bangun subuh kaina jam 2 untuk belajar sembahyang tahajud dan belajar, maka ambil tangan pian culung saja ke banyak mandai tabung nasi ulun. Siapa namanya? Katakan. Kenapa? Ada yang menyambut banyak mandai kan? Bah, insuk itu walaupun sudah dibasuh lawan dengan sabun, bah masih ada aromanya. Kalau hanya aroma nama ngaranya apa ngaranya? Parfum kan? Lewat itu. Ini tahulah sakramnya barang benar. Setiap malam seperti itu kecuali malam minggu. Malam minggu kami biasanya dapat keringanan, bisa nonton televisi sampai pukul 10. Nah, bila lewat pada pukul 10 goreng pulang diambil. Dengan namanya hari itu 12 ini apa? Ya, disiplin. Ya, disiplin. Tapi kalau belajar biar lewat pada jam 10 kan apa? Ya, tapi kalau melihat yang rame-rame itu disiplin kita harus ada waktu yang dipisahkan. Minyak siraman kan, minyak siraman kawan, nang nyaman-nyaman itu, nang rame-rame itu terasa sebentar karena berkah umurnya kalau berkah. Tapi kalau sudah sampai ini, bahkan mungkin yang di sini ada yang masih lawas sekali lagi sini untuk berpanggil. Maka ujian Pak Ahmad Dianto tasarah ulun aja panggil ulun ambil. Maka biasanya ulun ini berani mulai jam 8 pagi sampai jam 1:05 sore. Ya, pandai kan dia. Ya, ulun pandangan ini betul ini. Biasanya mulai pukul kalau berbicara beberapa hal itu sering karena mohon maaf walaupun orangnya lahir di Batu Mandi, ganal di Batu Mandi, nikah pun di Batu Mandi juga. Cuman
dapat pasangan lewat pada batu malik. Oh, ayo jalan lah, kedua. Di mana kira mantan pacar ulun itu harus benar kampungnya ngarannya adalah Telaga Bidadari. Di mana andaknya itu di Kandangan. Ada kampungnya ngarannya Telaga Bidadari. Setelah ulun ambil bidadarinya, ya oleh tinggal telaganya. Jadi ulun kita jadi orang cak kenalah kasih tahu, karena dicari orang rekamannya. Baik, sama kayak biar waktu SMP, tapi kita juga harus mengatur apa yang akan menjadi tantangan pada masa yang akan datang. Ditantang untuk dulu. Rin, kayak apa itu supaya bagus? Baik, ulun lajari baik. Dilajari, nama apa aja dilajari, ulun turuti. Baik, hendak. Ayo baca Al-Quran, membaca. Ya, hari ini mungkin saja tidak bisa membaca Al-Quran kalau ada guru-guru kita dulu melajari kita separatan. Jadi hari ini kalau kita baca Al-Quran, alhamdulillah. Kira-kira kalau di rumah, pian hari ini berapa lama dapat? 5 lembar. Mau di rumah kira-kira pian 2 juz lah. Hah? Ulun ada 3 prinsip dalam belajar: terpaksa, dipaksa, terbiasa. Tahu deh, ya, dipaksa, terpaksa, terbiasa. Harus seperti itu. Bukan hanya belajar, tapi juga dalam beribadah harus seperti itu. Terpaksa, dipaksa, terbiasa. Maka paksa air dulu umpat ya lah. Kayak terpaksa anda akan umpat kalau pun nilai kada baik. Maka bila dia kada umpat, ulun yakin dia akan terus. Jadi terpaksa. Di rumah pulang, ayo nak cepat itu orang sudah tulakan. Apabila lagi ikat tulang, orang sekolahan, orang pesantren Ramadan, orang menimba ilmu, orang lain membaca Al-Quran, orang lain bersalawatan, orang lain mendengar ceramah, orang lain di situ bersilaturahim dan lain sebagainya. Apabila lagi kehendak, ujian di rumah. Ayo, terpaksa. Santai kan? Oh. Ulun hendak santai akor, hendak kita baca catatan aku juga. Tapi ya kita kolaborasi supaya jadi best friend kan? Jadi terpaksa, dipaksa pulang. Bayut daya tulang nih. Jalan sampai ke sini, kemudian memulai kegiatan hari demi hari dan sebagainya. Ini berapa hari gerak Ustaz? 3 hari ini Ustaz. 3 hari itu gerak 3 hari gerak. Tambahin lah Ustaz ya lah. Kalau hal-hal baik ini tambahin lagi. Jangan askar yang kasih kendor lah kan. Gaspol ya. Kalau baik gaspol ya. Tambahin lagi harinya. Mengapa kan dibaca pulang kerja masalah asal jangan lupa tiap hari kasihan yang lain karena ada jadwal sudah kan. Nah yang semalam berkawal kan karena ada kegiatan ulun hari Senin, hari Kamis itu di sekolah ulun jualan. Apa tuh jualan? Senin Kamis sampai akhir bulan kaina itu turunan karena kami berisi juga sekolahan. Ada yang tahu sekolahnya lah? Udah tahu? Kayak apa ini? Hah? Betul, Altamar. Di mana tahunya? Semalam karena ada namanya? Ada acara berdiri sama. Oh iya betul. Oh iya. Hari itu hari Minggu itu. Wah, hari Minggu aja kami jalan lah kan. Jadi hari Minggu kalau ada istilah libur, hari Minggu kami ke Karo ya, buka puasa di sana dengan GZ Project, generasi milenial dan Z Project.
itu anak-anak milenial semua, lawan generasi Z semuanya. Tausiah di sana. Buka puasa di Karo, salat tarawihnya di Masjid Jami Batu Mandi. Samalamannya sehajus. Berapa ibadahkan sehajus. Ini mulai al-lakum takasur sampai tabat siada aja sudah hanya asal 2 kali, berapa kali sudah menghadiri 20 nih. Ada yang juga hafal. Orang biasanya tasbih itu biasa berzikir dan bersalawat. Ini kayaknya tasbih setiap tahun tak pakai, hanya menghitung berapa kali. Untuk ibadah ada tasbih kita gunakan. Ayo Pak, tasbih orang biasa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nama apa kan dibacakan? Ada yang ini setiap tahun. Sekali, 2, 3. Belum lagi siapa garansi imamnya Pak Tamrin, kamu malah banget ya dia. Ini ayo. Nyalain. Imamnya kada bawa capat cerita ya. Karena makmumnya ada pian aja berataan. Gagal-gagal ada junang Tuhan. Jadi perlu sopir itu mengetahui bagaimana penumpangnya. Boleh? Baik, hari Minggu kami di Karo, hari Senin kami di Sakulahan. Hari ini pulang ke sini. Besok di lain tempat dan lain sebagainya. Doakan dengan sehat. Supaya tadi bersilaturahim rancang, jadi nyaman dia ada apa ngarannya muyak malikan, yalah. Baik. Nah, berikutnya itu di sekolahan tadi, di sekolahan kami itu setiap pagi sembahyang duha, membaca surah-surah pendek, dihadiahkan oleh orang tuanya, belum lagi membuka buku. Dulu kayaknya lo belajar, karena belajarnya kada lawas kada di badan kami itu sampai 4:30 sore. Pian kan sampai malam kan? Di badan kami sampai 4:30 aja sekolahannya. Kada lawas kada. Jadi kuliah itu biasanya sampai jam 5 sore lah kan kuliah. Kada lawas, masih lawas lagi lawan maghrib sampai 1,5 jam berarti kan. Lawas. Apalagi waktu Isya masih lawas oleh satu malam dia mulai jam 8 sampai jam 9 sampai besok maksimal hasilnya. Untuk menggunakan waktu secara maksimal tidak ada cara lain, satu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menjadikan jin dan manusia kata Allah selain dia itu adalah untuk mengabdi dan bertakwa kepada salah satunya adalah beribadah kepada Allah. Kalau kita sudah bersilaturahim, berjalan terus kawan boleh pulang. Maka di rumah kami itu sebenarnya anak pulang. Ulun kayak gini, anak ulun kena kegiatan, bini ulun kena bini jadi anak pacar. Di situ protes benar. Ayah kan ulun. Ayo, nah, ada kegiatan itu seperti ini. Supaya kenapa? Kita menggunakan waktu ini mudah-mudahan ada berkahnya kesempatan. Jadi ulun minta lawan kita sebarkan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu ini terbuang. Di mana jarang kita buang. Coba lihat di dalam Al-Quran. Apa ya? Ada satu surah waktu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Ayo. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa
demi masa, demi waktu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini barataan, mulai orang Indonesia, orang Barat, orang Timur dan lain sebagainya, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu waktu yang sama, sehari semalaman 24 jam. Ada kan beda? Ustaz Ahmadianto biasanya 23 jam. Ada. Ustaz Rian biasanya 25 jam. Siapa ada yang berbeda? Sama-sama. Allah memberikan waktu kita sehari semalam 24 jam. Ulun hendak bertakon. Nah, paksa hendak bertakon. Karena hari ini apa yang kita kerjakan harus dicoba dengan checklist dan apa inputnya, apa outputnya, apa outcome-nya, apa impactnya. Apa sekarang itu? Satu, mulai tadi jam berapa sudah sini? 9, setengah 8, setengah 9, jam 8.30, baik, setengah 8, setengah 9 lah. Mulai jam 8.30, 1, sholat duha, 2, baca Al-Quran, 3, apa lagi? Membaca surah Yasin, 4, apa lagi? Tausiah. Coba bereskan itu, membaca salat duha sekian menit inputnya. Ada 5 menit, anggaplah 10 menit ya. 10 menit inputnya, 10 menit waktu. Dampak outputnya adalah terlaksananya salat duha. Dampaknya ketika kita sembahyang duha dan melazimkan sembahyang duha, Allah tidak akan memfakirkan kita sebaratan. Karena bakalan kita ini miskin gara-gara kita melaksanakan sembahyang duha. Siapa ada apa? Anda kan miskin ya? Dengan salat duha tanpa ada bekerja keras, tanpa kita melakukan investasi yang harus mengeluarkan dana yang besar, Allah menjamin kita tidak bakalan fakir. Hidup 2 rakaat ini. Ini karena maka kuliahnya, karena tadi dampaknya itu luar biasa baiknya. Jadi kuliah. Ulun dengan berkata mulai hari ini, angkat tangan barataan. Siapa yang ingin mulai besok hari sudah kita sholat duha? Siapa yang ingin? Siapa yang ingin sholat duha mulai besok hari? Angkat tangan. Silakan angkat tangan. Ya. Kita sama-sama doa, ya Allah ya Rabb. Ikuti dulu. Kita sama-sama doa, ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan ulun diberikan kekuatan lahir dan batin serta istiqamah untuk bisa melaksanakan salat duha setiap hari sebagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bayangkan, ini hanya satu batin. Esok ya, jangan dianggap remeh sholat duha. Fakir itu bukan hanya sekedar cuan, bro. Ya. Kalau bang fakir itu hanya cuan saja, enggak. Tapi fakir itu bisa saja miskin terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Berapa banyak hari ini orang yang sekolah, berapa banyak hari ini orang yang kuliah, berapa banyak hari yang mendapat gelar, tapi kemampuannya tidak bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Fakir. Ijazah maaf. Jangan bari jasanya jualan. Selalu kapone ikam nak pagaran sekolahnya samalah SMP. Oh, sudah SMP. Kau ayahnya membaca Al-Quran. Semalam tak dari belajar menjadi sekolah. Ayo. Naik pulang ke tingkat SLTA. Nah, pagaran ikam sekolahnya samalah SMA. Napa jurusannya nak? Fisika, mungkin itu kawan melajari anak kami matematika, melajari kimia, melajari fisika. Ulun jasa malam 4 bentuk aja di sekolah. Fakir. Ya. Begitu kuliah pulang, dengan jas alma maternya. Woi, kalau sudah kuliah biar job berjejak diri aku. Kuliah mahasiswa
Mahasiswaku biar berbeda juga sama dibelai. Oh, kenapa? Karena ulun habis SLTA tahun 92. Ini ada kan lulus SLTA 92? Hah? Ada kesangkaan apa ulun? Maka ada dulu jawabnya. Di atas ulun bertangga. Guru-gurunya mah ada kan 92. Ada juga. Sebenarnya masih saya. Pantas kan bertamu kita semua. 92 ulun tamat SLTA, 93 kemudian sampai pertengahan sampai di awal 94 ulun masih menjadi tukang tambal. Di mana anaknya disimpan 3 kapal wilayah berbaik. Kalimantan Selatan, Indonesia. Yes. Tukang tambal ban. Ya. Membuka pertama kali kami menjadi tukang tambal ban. Kira-kira apaan ini nang jadi tukang tambal ban hapon dan ulang? Hapon? Oh, mama tukang tambal ban dari kamu. Sabuting lobang. Zaman ulun dahulu itu adalah Rp1.000. Kalau ini mungkin Rp10.000. Coba bayangkan 10 lobang ada 100.000 lobang. Ya, ulun biasanya kalau bulan Ramadan ini habis salat tarawih buka lagi tambal ban karena banyak orang angkat tujuh berjalanan mencari pancok, mencari tukang ada hendak kawarung mencari tukang warung ada. Kalau macam tukang warung ada kawarung hendak minuman dan macam sebagainya. Kau tujuh batal pemudanya tuh ulun pemuda dulu. Wah, tamat SMA pemuda lah kan, tapi buka tambal ban malam-malam itu datang bilainya malam itu belai pulang 2.500. Apa? Malam nyamuk banyak, mata pulang tidak. Kawan, nang datang nih pulang nang perubahan nang dulu tuh kan berposwan, beratria. Kawan kan belakang siap, ayo tambahkan. Berapa? 2,5. Terus, oh, kenapa ini mancung lagi baru 2,5? Ya, dulu mancung lah kan, mencari apa? Pancokan ya. Sampai kita malam ke orang ulun juga sampai kita tengah malam buka dengan buka lapak, yaitu adalah tambal ban. Sampai hari ini insya Allah bisa masih tambal. Apa asal ada ya? Baik. Sampai 1993 tukang tambal ban napa nang dibaca bila inya malam ke masjid buka hafsi ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Habis dengan itu Pak hendak kita kadang-kadang hiburan melihat Quran di jalan biasa kan. Baik. Siang apabila waktu nambal ban bila tidak ada pasien pakai dokter itu pasien tidak ada istirahat oleh biasanya orang buka panggilan macam-macam atau mengapakah asik dan lain sebagainya belum ada. Buka English course, buka 24 jam bisa bahasa Inggris. Buka melihat supir ngapa mau dibacakan bahasa Inggris tukang tambal ban membaca bahasa Inggris bisa ngapang dulu tapi udah terlalu buka ini kadang-kadang belajar kamarian pulang karena sebab biasanya sore itu habis asar sudah selesai ulun pulang bahasa tidak kabar baik apa yang didatangi sampai malam di sana belajar pulang kursus komputer tukang tambal ban ya ada ini haran-haran yang kayak ini ya kepada apa
ini tukang tambal ban aja seperti itu. Suatu ketika datanglah sebuah bus dari Banjarmasin menuju ke Balikpapan. Singgah di sana mengisi tabung. Tabung, ya. Tabung kan pakai klakson orang pakai tabung juga. Waktu mengisi tabung di bawah, ternyata terjadi keributan di bus tadi. Undang akan keributan sama beradaan salah nang disuruh, salah nang dikalang. Nang dipanggil A, nang menjawab B. Kenapa? Karena supirnya orang dan barataan yang ada di dalam itu adalah orang kita barataan, orang kita ya, orang kita lah Banjar atau orang Kalimantan Timur. Ada dua orang turis yang di situ. Jadi turis ini berbahasa Inggris, kita berbahasa kampung. Nah orang Inggris kada mengerti, orang kita juga tidak paham. Dia nuja supir, bungul banget kamu biar orang turis ini berbahasa Indonesia, pegarang biar Anda baru jauh masih mana cocok itu tutup habis tutup tukang tambal ban hadir. Maksudnya biasa tambal ban. Excuse me sir. Oh, tukang tambal ban. Udah tantangan. Tukang tambal ban. Excuse. Kiat lagi. Wih, langsung dibangun. Apa yang bisa saya bantu? Sekalinya Inya hanya meminta ambilkan tas yang ada di bagasi di bawah, dinaikkan ke kabin, begitu aja, simple banget. Oke sir, I have you. Ambilkan, cari tasnya, bawa dulu, angkat ke atas. Thank you. Begitu turun balik kanan, angkat kanan. Wait for me. Aja menjawab. 2 lembar kertas yang warna abang. 200.000 rupiah. Oh, langsunglah ulun pulang menambahi sedikit ke pasar Barabai menukar sepeda kenek waktu itu. Waktu masih sekitar 200-an lebih. 200.000 hanya ken alheri. Kayak tukang tambal ban. Ulun mengisahkan ini tidak menjadi mudah-mudahan tidak jumawa, tapi ini akan membuktikan apa yang tertuang dalam Al-Qur'anul Karim. Ujar Allah. Apa kata Allah? Siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan melaksanakan menuntut ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya lebih tinggi daripada yang lain. Ya. Ini yang dipadahkan siapapun orangnya, apapun profesinya, kalau dia berilmu tapi didahului dengan ketakwaan kepada Allah, maka dia akan diangkat derajatnya. Jangan diangkat. Semua ilmu itu akan bermanfaat. Ya, semua ilmu itu akan bermanfaat. Oleh karena itu, ulun minta sabarataan. Bukan hanya ulun mudah-mudahan kita doa juga, ulun sendiri, mudah-mudahan semakin hari semakin banyak ilmu yang kita dapat, semakin hari semakin banyak buku yang kita baca, semakin hari semakin banyak pengetahuan yang kita ambil dari beberapa orang dan jangan kita tinggalkan. Ya, tukang tambal ban. Hanya sadar kawan supir ulun ini. Oh itu bangsa kalinya bahasa Inggrisnya ada yang manfaatnya. Begitu orang jadi camat pulang di Batu Mandi, singgahan truk-truk ini bepandiran sebenarnya langsung mengiang ulun. Halo, kayak pakai tanya. Ada lagi kemana balban? Ulun kada lagi hujan yang lain. Apa camat? Hah, camat ke sebelah ini? Gih, tukang tambal ban warna gitu kan? Ya betul. Ulun senang seperti itu. Kenapa? Karena ulun mau mengajarkan kepada seluruh keluarga ulun bahwa kerja keras itu perlu, tetapi juga ilmu lebih baik. Ya. Jadi ilmu dan bekerja itu harus nih ulun mengetahui untuk kisah dari lawan
Ustaz Ahmadianto. Pagi tadi sekitar pukul jam setengah 7, sekitar jam 7-an, ya, sampai jam 7.40, ulun memberesi halaman lawan semprotan Cakparan. Adakah dia semprotan Cakparan? Karena ulun semprot sudah, lawan bas bilang kada mau mati, lawan telundak kada mau mati juga, ulun sudah ambil ke Cakparan hari ini. Tahu ini 2 meter Cakparan apa? Sosok. Paham nih. Dan ini ada hasilnya bekerja kita. Tambah pulang ini dapat ilmu dan mudah-mudahan kita sama rataan orang yang bekerja ilmu dan bakti. Amin. Masih kuat? Hah? Pian kuat pun. Ya, baik. Insya Allah kada sampai jam 4:30 ulun mungkin anak main juga. Nah, yang ulun sampaikan tadi bahwa ada beberapa hal yang mungkin dalam perjalanan kita itu, dalam hidup kita ini perlu kita dalami. Apapun nanti profesinya ilmu, jangan dikira begitu orang sekolah itu hanya untuk mengejar pegawai negeri. Hari ini aja anak ulun tantang, walaupun sebenarnya dia dapat penawaran sudah di KAP Jakarta, sudah 2 yang menyurati dia untuk bisa bergabung di KAP. Apa itu KAP? Benar juga nih. Nah, kantor akuntan publik, karena dia jurusannya adalah akuntansi. Nah, anak ulun yang pertama itu ngarannya Risalatul Nahdiyah, Madrasah Ibtidaiyah di Paringi, Madrasah Sanawiyah di Bandung, SMA 8 Malang, kemudian baru ke Universitas Brawijaya Malang jurusan akuntansi. Anak ulun yang kedua SD di di Paringi Selatan, SMP di Paringi Selatan, SMA-nya di Pondok Pesantren As-Salam Solo. Sekarang kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, anak ulun yang kedua dan ketiga pula adalah SD-nya di SDIT Paringi. SMP-nya sekarang masih kelas 2, yaitu adalah SMP di Pondok Pesantren As-Salam Solo. Jadi ulun berdua aja lagi lawan pacar. Nah, kan di sisi menunggu lagi kan ada yang. Nah, ulun hendak padahkan ini, ya. Padahal ketiga-tiganya cewek bibinnya les. Ya. Jadi jangan takutan tapi salah kawinan. Anak ulun tuh nang halus, halus aja apa dulu. Cuman anu berani sudah keluar dari sarang, karena memang ulun itu memiliki program mengusir anak ulun. Ya, kenapa ulun padahkan mengusir anak dari rumah? Ulun sudah padahkan setiap kali pertemuan kalian semua, ini anak-anak abah barataan yang pintar-pintar, yang bungas-bungas, yang cantik-cantik barataan, harus keluar dari rumah ini. Timba ilmu pengetahuan, timba pengetahuan yang lain, perbanyak silaturahim, perbanyak kawan, balik ke balangan ini, bangun balangan ini. Seperti itu. Makanya yang pertama, ketika dapat tawaran sudah di kantor akuntan pabrik, berkisah di mobil. Mak, ulun ini yang kedua sudah dapat panggilan di KAP Jakarta. Kayak apa kalau ulun tuh laki ujar mamanya nilai amun bagawi di Jakarta tuh nak langsung biasanya bibirnya timbang ngarannya penalti berapa gajinya tawang pian berapa gajinya 2 digit bahaya. Ada rupanya mamanya ini belum paham lagi 2 digit itu. Nah, pegang 2 digit itu berapa gajinya? Pokoknya 13 juta. Tunjangannya belum lagi. Hah? Oh, enak aja ya. Karena sampai hari ini kami begawi kan sampai angka itu lagi. Lo tak kaget lagi. Hah?
Kayak kau untuk laki kan? Ujar ulun bagus itu laki. Apapun itu profesinya bagus itu laki. Tapi ada satu tantangan. Di sana pian umpat lawan kurang pegawai. Tapi kalau di sini pian membesarkan yayasan kecil, tambah besar, pian akan mendapat yang lain. Yang satu akan bisa merekrut kawan yang lain menjadi orang yayasan dan mengabdi di yayasan. Pian berisi anak buah, pian berisi staf, pian berisi tenaga kerja, dan pian menciptakan lapangan kerja, bukan hanya sekedar ikut pekerjaan. Tapi bahaya, kan 13 juta. Nyaman kalau sudah kira-kira sebulan 13 juta. Belum lagi tunjangan yang lain. Kira-kira kalau untuk makan karupuk 13 juta itu. Oh, iya, bisa hibak traktir lah. Tapi belum pada kali. Sekarang pilih. Abah merestui dan mama akan merestui apabila ikam mengabdi kepada orang lain. Abah juga memberikan dorongan, doa yang terbaik apabila ikam mengabdi di daerah ikam ini, dan buka lapangan pekerjaan, ciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain mengabdi sama-sama dengan ikam. Bangun balangan ini dengan sebaik-baiknya. 2-3 hari menghadap Allah. Bang, ulun Nahdia Tamrin menyatakan siap mengabdi di Balangan, dan hari ini Inya menjadi ketua Yayasan Al-Kamar. Nah, apa kegiatannya? 1. Mengelola sekolah berbasis alam, yaitu adalah sekolah dasar alam. Hari ini muridnya baru 18. Ya. Kelas 1 SD 16, TK 2 orang. Baru 18. Ya. Kemudian ini sudah daftar, alhamdulillah, SD-nya 10, TK-nya 5, belum lagi sampai bulan Juni. Ya, tolong doakan. Ya, tolong doakan. Mudah-mudahan tambah terus ya. Itu belum sekolahan. Yang berikutnya, dia juga mengelola kegiatan-kegiatan sosial LKS, 2 LKS, LKSH dan LKSLU. Apa itu LKS? Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, yaitu adalah anak-anak yatim. Karena banyak yang dikelola, kurang 2 orang 900. Ya kan masih belum 1000. Di mana itu? Di Balangan, di HSU dan di HSU. Nah, di Balangan itu di belakang ketuanya, LKS-nya untuk anak yatim. Oh, santai ya orangnya. Soalnya kalau bergerak bisa goyangin hasilnya ya lah. Santai. Setiap hari Jumat ngasih makanan gratis lewat anak yatim sebanyak 900 kurang 2 orang, atau 898. Ya. Berapa dalam setiap minggu yang diperlukan dananya? Itu hampir mulai dari 5,5 sampai 6 juta rupiah. Berarti dalam sebulan hitung-hitungannya mungkin mencapai 25 juta rupiah. Ternyata donasi orang baik kawan lebih setahun sudah dilakukan. Nah, yang kedua adalah LKSLU, itu adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Data kami sudah 800-an, tapi yang baru kami salurkan terakhir adalah 250 paket sembako. Ada juga 50 paket sarana prasarana keamanan. Ada banyak. Di mana itu dapatnya? Semuanya adalah donasi berada. Mengabdi. Jadi istilah kami adalah dari dan untuk masyarakat Balangan. Tapi bukan hanya Balangan, KSU dan KSU. Soalnya nanti kita akan jumpa lagi di di Tabalong yang dekat-dekat dulu. Ya. Ulun berkisah ini supaya pian melihat ada nomor rekening kalau pian hendak berdonasi, ini di bawah nomor rekeningnya. Udah mulai Pak? Ini nomor rekening. Don't worry baby. Jadi jangan takutan, pasti akan senang. Setiap orang yang mensedekahkan apa yang dia miliki, bahkan apa yang dia cintai,
Allah akan lebih lagi memberikan. Ya, ulun mengajak orang yang apapun yang bisa lakukan. Oh, kami kan diisi duit nakai, tapi kami diisi baras, boleh. Kami ada diisi apa ngarinya sayur, boleh. Kami kalau sampai itu, ini nah duitnya aja lah kami transfer. Oh, boleh. Kami kada kawai itu, tapi kami diisi tenaga untuk menyalurkan. Baik, bergabung dengan relawan Altamar. Itu bajunya ini, kayak tenang. Di belakangnya tulisannya adalah relawan apa Altamar peduli. Bila nak kayak itu, iya. Baik, kan baru LKS. Ada lagi kegiatan sosial yang lain yang disebut tadi GMZ Project. Nah, GMZ Project ini khusus semuanya yang pemula barataan yang menjadi narasumber dan sebagainya. Itu sekelas-kelas anak ulun tadi. Turunan ke lapangan, turunan ke desa, kumpul anak-anak di desa, kumpul anak-anak di tempat-tempat itu, berikan motivasi, berikan game-game yang menarik untuk keakraban mereka, dan berikan motivasi untuk dia lebih belajar lebih baik dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Ini yang harus dilakukan. Ya, itu baru sosial. Berikutnya ada lagi ekonomi. Sekarang yang baru jalan adalah Koperasi Karya Mandiri Altamar. Jadi kalau anak bergabung, guru-gurunya di koperasi boleh, minimal bisa kerja, tapi dibayari. Insya Allah doakan mudah-mudahan terus. Insya Allah habis bulan Ramadan kami sudah bicara dengan ketua yang boleh juga. Mudah-mudahan kita akan buka nanti kelas diskusi keagamaan yang kami beri tajuk Insya Allah milenial berhijrah. Ya. Kayak gini juga, jadi langkah tujuan ini kan gabung, ngopi dan sebagainya, tapi kita berbicara masalah keilmuan keagamaan. Kenapa? Memanfaatkan waktu yang ada. Hari ini masih kawal kita berjalan, hari ini masih bisa kita berkuringan, hari ini masih bisa kita tertawaan. Suatu ketika berjalan ke awal lagi, kuringan juga, tertawa lagi nanya, berapa jadi keadaan, apalagi hari ini. Jadi bukan kita orang yang lebih bagus tidak, tetapi ayo sama-sama gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Tadi wal asr innal insa, semuanya itu rugi kata. Semua rugi. Nalabi khusyuk illal ladzi, kecuali orang yang apa lagi? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, mengamalkan amal apa perbuatan yang saleh yang baik, wa tawassaw bil haq, dan saling menasihati tentang hal-hal yang hak, yang baik, yang bujur. Ini hari ini ya barangkali menurut kupasakan ini lebih pulang setengah harian. Wa tawassaw bis sabr, apapun yang terjadi pada kita sabar. Ulun terakhir 3 macam sabar. Nah, ini sambutkan lagi kata hanya 10 menit nih. Mohon lah. Ya, sedikit barang. Gak usah sebarang. Yang pertama, apa yang dia kenal sabar itu? Sabar terhadap apa ya? 3 macam ya. Sabar apa aja 3 macam. Kita aja harus bersabar. Sekarang apa yang harus kita sabari? Yang mau kita kenal. Misalnya, begitu orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersabarlah kita lah. Oh, iyalah. Kayaknya pulang, jangan luka di batis. Ayo bersabar aja, jangan luka. Mudah-mudahan baik. Kayak kata paman, iyalah. Nah, iyalah. Walau bertakut lah, wujud ada. Bila orang meninggal, innalillahi. Bila orang kebakaran, innalillahi. Ada mati kali dia kebakaran. Kira mati aja kan innalillahi tadi. Ini aja tarabah innalillah habar mati orangnya lagi. Jadi innalillahi kayak itu aja udah boleh. Sabar ternyata. Satu, sabar terhadap pelaksanaan ketaatan. Iya. Bila ada sabar dalam ketaatan ini, hanya satu mat sudah nampak lakas. Kemudian ada sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jangan.
Kenapa kawan itu di luar nih bunyinya terus benar apalagi yang berletupan. Yalah. Sabar, taat. Kualitas dalam ketaatan itu wajib betul-betul kita perhatikan ketimbang hanya sekedar kuantitas. Kualitasnya yang baik, banyak kalau kita kerjakan. Hanya seperti sabar. Belum sedikit dimana dulu. Yang kedua, sabar terhadap tidak melaksanakan maksiat. Tuh, ya. Terhadap tidak melaksanakan maksiat kita harus sabar. Bro, ada lamang bro enak. Ya, kita nih. Apa orang tahu juga. Lamang ada hari Selasa bro. Sampai tadi ke pasar makan lamang. Bilainya akor situ siang nih lawan aku gabung lamang nih tambahin lawan sari-sarinya. Maka minumannya berwarna ekstra jus. Tapi orang yang sabar, maaflah aku hari ini puasa, mudah-mudahan tolong doa sampai dengan buka puasa. Sabar terhadap melaksanakan kemaksiatan. Belum lagi. Jangan lain masih banyak. Kayak apa bahasa? Ini selayang pandang lah sekampus ini. Yang ketiga, sabar kalau Allah itu menimpakan ujian lalu kita sabar. Ada ini di dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Arif Al-Alam. Itu adalah apa namanya imam seorang imam itu di dalam Minhajul Abidin. Ya, dalam kitab imam Minhajul Abidin. Karena kita bahasa ulang supaya belum diundang. Ya lah, karena bila ulun kalawasan di sini lihat lapang melihat mampu. Baik, mungkin Pak Ustadz Ahmadianto, Ustadz Ria, dan Ustazah Barata, serta PST yang lainnya, pro yang lainnya. Ya, kira-kira sebelum ulun tutup, ulun memberikan kesempatan adakah mengadakan di tahun akan. Ayo. Cukup lain? Baik. Kalau cukup, ulun minta maaf, minta ridha, minta halal. Apabila ada yang ulun sampaikan itu menyinggung dia, itu kada baik, jangan ditiru. Dan apabila ada hal-hal yang bagus untuk bisa kita terapkan, itu tidak lain dan tidak bukan hanya karena petunjuk dari Allah SWT. Nah, karena hari ini ulun datang bukan untuk berceramah, karena undangan kawan dulu Ustadz Ahmadianto kan berceramah kan juga. Pak, kau kan yang mengisi pasangan Ramadan yang ini, jurun apa barang aja motivasi dan apa kan? Ayo kita berceramah aja. Cuma dengan Ramadan, ngapa garang dia maka pian mau makan yang ini nyaman aja udah tak apa. Gimana itu lah? Ya Allah, gila tak apa. Dia semuanya punya benar. Kayak dijualan Pak Ahmadianto, kemudian guru-guru yang lain, ibu-ibu, kurang mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sungguh ini adalah sebuah kedaifan. Ini adalah merupakan keterbatasan kami yang insya Allah mudah-mudahan bisa kami perbaiki. Ya. Kalau misalnya sedikit tertawaan atau ringan, ulun akan melihat ada smile pian ini 5 mm ke kanan, 5 mm ke kiri. Keluarkan, kelihatankah giginya dengan senyum Pepsodentnya? Tapi yang jelas hari ini ulun menggunakan waktu untuk bersilaturahim dengan kebersamaan. Jadi kayaknya bila bertamuan ini semua best lah, tolong kayaknya dirawat-rawat. Dirawat-rawat itu mengisi banyak. Ya boleh disapa lah kan. Sampahnya terserah dia. Ulun terserahnya nak apa kalian kan.
Jadi kalau misalnya apa namanya marah belum, Tamrin, sih. Marah kan harus diketahui ya orang. Bila inya hendak menyapa, belum pada pun sama ibu. Kalau kali ibu, tapi kalau misalnya pasti, siap. Silakan. Senang-senangnya biar ulun halalkan itu. Ya, ulun halalkan. Kenapa? Karena ulun adalah bagian dari pian adalah bagian dari ulun. Apa itu tadi? Hari ini kewajiban kami untuk memberikan hal yang terbaik. Besok nanti pian akan memberikan yang terbaik bagi generasi. Kami hanya bagian kecil dari sejarah. Ya, kami hanya bagian kecil dari sejarah. Kemudian kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan pian Sabaratan dalam melaksanakan tugas sebagai pelajar diberikan oleh Allah kelancaran, kemudahan, dan mudah-mudahan dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita Sabarataan menjadi orang yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan kita Sabarataan bisa menggunakan waktu sesuai dengan tuntunan Allah. Dan mudah-mudahan kita cinta lawan Rasulullah dan dicintai oleh Rasul. Mudah-mudahan kita cinta lawan Rasulullah dan dicintai oleh Rasul. Jangan sampai hanya cinta lawan Rasulullah saja, tapi Rasulullah cinta lawan kita. Karena kecintaan Rasulullah itulah yang hari ini kita dapatkan. Hari ini. Baik, kita sama-sama bersalawat kepada baginda Rasul seperti kita berdoa. Salatullah mudah-mudahan puasa kita lancar dan mudah-mudahan kita mendapatkan predikat yaitu adalah orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 45 kulit patah sabila dibungkus kain kasar. 45 urutan sudah SMP 3 memang luar biasa. Sama dan semua di ladang jangan disimpan di dalam peti. Maling mencari. Kalau ada umur panjang, bolehlah urut datang kembali. Cuci pakaian haruslah bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.